Berita yang sebelumnya soal transfer Ogura yang mengejutkan memunculkan pembahasan baru. Lalu siapa gantinya? Uniknya, jika kemarin-kemarin nama Joan Mir digadang-gadang akan kembali reuni dengan Davide Brivio, kini tak hanya dia, namun nama Luca Marini masuk. Wah, tapi dia tak sendirian, masih ada beberapa kandidat lain. Siapa saja? Dan juga ada berita dari Roman-Romannya nih. Cara Marc Marquez memperlakukan kontraknya dengan Ducati, apakah sedang mengakali timnya saat ini agar bisa memilih dengan leluasa tim baru nantinya. Dan juga membuat Ducati tak punya power. Wah, baru kali ini nih Ducati takluk sama pembalapnya. Dan juga ada Martin nih yang terungkap ternyata merencanakan pensiun dini. Waduh, padahal baru saja monjar loh dengan Aprilia. Nah, bagaimana lengkapnya? Kita bahas. Kabar mengenai kepindahan Ai Ogura ke tim pabrikan Yamaha MotoGP untuk berduet dengan Jorge Martin membuka peluang baru bagi Aprilia Racing, khususnya pada tim satelit mereka Trackhouse Racing. Meskipun belum ada kepastian mutlak di era regulasi baru 850cc dengan penggunaan ban Pirelli, Aprilia saat ini tengah berada dalam performa terbaiknya di MotoGP. Mereka sukses menyapu 3 kemenangan Grand Prix secara beruntun serta memimpin klasemen dunia pembalap, tim, dan konstruktor. Keberhasilan tersebut turut dirasakan oleh Trackhouse. Raul Fernandez memulai musim dengan impresif melalui 2 podium di Buriram. Sementara Ogura hampir mencatatkan podium debutnya di MotoGP sebelum mengalami kendala mesin di kota. Terlepas dari insiden tersebut, 2 pembalap Trackhouse tetap mampu bertahan di posisi 7 besar klasemen sementara. Menariknya, satu-satunya pembalap non-pabrikan yang berada di atas duo Trackhouse adalah Fabio Di Gia dari tim VR46 Racing Team. Bahkan, Trackhouse kini berstatus sebagai tim independen terbaik dengan perolehan poin yang setara dengan Red Bull KTM Factory Racing. Dalam perebutan posisi kedua, tepat di belakang tim pabrikan Aprilia. Dengan kondisi tersebut, Trackhouse jelas menjadi destinasi yang sangat kompetitif. Pertanyaannya, siapa yang akan mengisi kursi yang kemungkinan ditinggalkan oleh Ai Ogura? Kepala tim Trackhouse Davide Brivio memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengembangkan talenta. Saat memimpin tim pabrikan Suzuki X-Star, dia memberikan debut MotoGP kepada 3 pembalap yang kemudian menjadi bintang besar, Maverick Vinales, Alex Rins, dan Joan Mir. Ketiganya bahkan meraih kemenangan perdana di kelas utama bersama Suzuki, dengan Mir mencapai puncaknya melalui gelar juara dunia musim 2020. Namun, peluang reuni dengan Vinales tampak kecil, mengingat dia telah meninggalkan proyek Aprilia dan kini bersama Tech3 KTM, dan diproyeksikan akan menjadi pembalap kedua pabrikan KTM tahun depan. Situasi berbeda dialami Rins dan Joan Mir, yang masa depannya masih belum sepenuhnya jelas. Kepindahan Ogura ke Yamaha berpotensi menggeser posisi Rins, terlebih dengan spekulasi bahwa Martin akan mengambil alih kursi yang sebelumnya ditempati Fabio Quartararo. Di sisi lain, Mir juga berada dalam posisi sulit, mengingat Honda Racing Corporation dikabarkan tengah mempertimbangkan David Alonso sebagai bagian dari proyek masa depan mereka. Baik Rins maupun Mir belum mampu mengulang performa gemilang mereka di Suzuki. Rins sempat mencuri perhatian dengan kemenangan bersama Honda pada musim 2023. Namun cedera parah menghambat konsistensinya. Sementara Mir meskipun menunjukkan peningkatan dengan 2 podium di akhir musim lalu, dia masih dibayangi inkonsistensi dan sejumlah kegagalan finish di awal musim ini. Di tengah dinamika tersebut, Trackhouse juga dapat mempertimbangkan opsi dari Moto2. Dengan regulasi baru yang lebih mendekati karakteristik Moto2, terutama penggunaan ban Pirelli dan penyesuaian kapasitas mesin, langkah ini menjadi semakin relevan. Nama Manuel Gonzalez muncul sebagai kandidat kuat. Selain pernah menjalani tes MotoGP bersama Trackhouse di Aragon, dia juga tampil impresif dengan status runner-up Moto2 musim lalu dan kini memimpin klasemen 2026. Namun,
Menarik untuk menyoroti opsi dari pembalap berpengalaman dan disinilah nama Luca Marini menjadi sangat relevan. Marini saat ini berada dalam fase krusial dalam karirnya bersama Honda. Sebagai rekan tim Joan Mir di HRC, dia memang belum sepenuhnya mampu membawa motor RC213W kembali kompetitif di papan atas. Namun jika dilihat lebih dalam, kontribusi Marini tidak hanya diukur dari hasil balapan semata. Dia dikenal sebagai pembalap dengan pendekatan teknis yang sangat kuat. Mampu memberikan umpan balik detail kepada tim, sesuatu yang sangat krusial dalam fase pengembangan motor, terutama di era perubahan regulasi menuju 850cc. Dalam banyak kesempatan, Marini justru menjadi salah satu referensi utama dalam pengembangan arah teknis Honda. Selain itu, pengalaman panjangnya di MotoGP bersama Ducati sebelumnya memberinya pemahaman lintas karakter motor mulai dari Desmos edisi yang agresif hingga RC213W yang menuntut adaptasi tinggi. Kombinasi pengalaman ini menjadi aset yang berharga, terutama bagi tim seperti Trackhouse yang sedang membangun fondasi jangka panjang. Jika melihat pola rekrutmen Davide Brivio di masa lalu, yang kerap memberikan kesempatan kedua kepada pembalap yang kurang diperhitungkan, Marini sangat cocok dengan profil tersebut. Dia bukan sekedar pembalap pelengkap, melainkan figur yang bisa membantu membangun proyek secara struktural. Dalam konteks ini, Marini berpotensi menjadi hidden gem bagi Trackhouse. Pembalap dengan pengalaman, kecerdasan balap, serta etos kerja yang mampu mendorong tim berkembang di tengah perubahan besar MotoGP. Namun, selain Marini, opsi lain yang tidak kalah menarik adalah Nicolo Bulega. Bulega merupakan salah satu kisah kebangkitan paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Setelah karirnya di Moto2 tidak berkembang sesuai ekspektasi, dia berhasil menemukan kembali performa terbaiknya di ajang Superbike Championship. Pada musim ini, Bulega tampil dominan dan memimpin klasemen, menunjukkan kematangan balap yang jauh lebih baik stabil dibandingkan dengan masa Moto2. Keunggulan utamanya terletak pada adaptasi luar biasa terhadap ban Pirelli, faktor yang akan menjadi sangat penting di MotoGP 2027. Tapi tak hanya itu, pengalamannya sempat turun sebagai pengganti Marc Marquez di Ducati Lenovo Team juga memberikan gambaran bahwa dia mampu beradaptasi dengan motor MotoGP dalam waktu singkat. Meskipun hanya tampil sebagai pengganti, performanya dinilai solid dan cukup menjanjikan. Saat ini, Bulega juga telah mengamankan peran sebagai bagian dari pengembangan motor Ducati untuk era 850cc. Hal ini semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat serius untuk kursi MotoGP di masa depan. Namun, dengan kursi Ducati yang semakin terbatas dan kompetitif, peluang untuk masuk ke tim tersebut tidaklah mudah. Di sinilah Trackhouse dan Aprilia bisa memainkan peran strategis. Jika mampu menawarkan proyek jangka panjang yang kompetitif, bukan tidak mungkin Bulega akan mempertimbangkan opsi tersebut sebagai jalan alternatif menuju karir penuh di MotoGP. Dengan berbagai opsi yang tersedia, mulai dari talenta muda seperti Gonzalez, pembalap yang berpengalaman seperti Marini, hingga racing star seperti Bulega, Trackhouse berada dalam posisi yang sangat menarik untuk menentukan arah masa depan mereka di era baru MotoGP. Berita kedua, keputusan Marc Marquez untuk tidak terburu-buru menandatangani kontrak jangka panjang dengan Ducati Lenovo mulai memunculkan berbagai spekulasi di pedok MotoGP. Sikap hati-hati tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisiknya, tapi juga bisa dibaca sebagai bagian dari strategi karir yang lebih besar, yakni menjaga semua opsi tetap terbuka, termasuk kemungkinan kembali ke Honda Racing Corporation di masa depan. Belakangan terungkap bahwa Marc Marquez menginginkan skema kontrak 1+1 dengan Ducati. Artinya, kontrak diperpanjang hingga musim 2027 terlebih dahulu, lalu opsi untuk 2028 akan ditentukan kemudian. Model kontrak seperti ini memberi fleksibilitas bagi Marquez untuk mengevaluasi situasi kompetitif MotoGP sebelum membuat keputusan jangka panjang. Di satu sisi, Ducati tentu ingin segera mengamankan jasa pembalap mega bintang mereka sebelum regulasi baru MotoGP mulai berlaku pada era mesin 850cc. Stabilitas line-up dianggap penting bagi Ducati untuk mempertahankan daya saing mereka ketika perubahan teknis besar mulai diterapkan. Namun, Marquez tidak langsung menandatangani kontrak tersebut. Salah satu alasan adalah adanya kondisi fisik yang belum sepenuhnya stabil setelah serangkaian cedera dalam beberapa musim terakhir. Sang juara dunia berkali-kali itu kini terlihat jauh lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jika pada masa lalu, Marquez identik dengan pembalap yang agresif dan penuh resiko, kini pendekatannya lebih rasional. Dia tidak lagi sekedar mengejar nilai kontrak atau popularitas, melainkan ingin memastikan bahwa dirinya masih memiliki kapasitas fisik untuk bersaing, memperebutkan kemenangan dan bahkan gelar dunia.
Pandangan ini juga disampaikan oleh pengamat MotoGP Richard Jove. Menurut Jove, keengganan Marc Marquez untuk menandatangani kontrak jangka panjang bukan sekedar persoalan teknis kontrak, tapi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga masa depannya tetap fleksibel. Kontrak 1+1 memberi Marquez ruang untuk membaca arah kompetisi MotoGP setelah perubahan regulasi. Tidak ada jaminan bahwa tim yang dominan saat ini akan tetap unggul di era baru. Bahkan pada awal musim ini saja, Ducati belum sepenuhnya mendominasi balapan utama. Sementara Aprilia Racing justru tampil sangat kuat melalui performa Marco Bezzecchi. Ketidakpastian inilah yang membuat Marc Marquez memilih bersikap realistis. Dia tidak ingin terikat kontrak dalam proyek jangka panjang jika arah perkembangan motor ternyata tidak sekompetitif yang diharapkan. Di sisi lain, dinamika bursa transfer juga mulai memunculkan skenario baru. Salah satu adalah kemungkinan bergabungnya Pedro Acosta dengan Ducati di masa depan. Jika skenario tersebut benar-benar terjadi, Ducati berpotensi memiliki dua figur besar sekaligus dalam satu ekosistem. Marquez sebagai pembalap paling berpengalaman dan Acosta sebagai talenta muda yang paling menjanjikan di generasi baru. Namun justru disinilah muncul sudut pandang menarik. Kedatangan Acosta ke proyek Ducati bisa saja membuat Marquez mulai memikirkan langkah alternatif untuk fase akhir karirnya. Dalam konteks ini, kemungkinan kembali ke Honda bukanlah ide yang mustahil. Bagi Marquez, Honda bukan sekedar tim lama. Dia adalah bagian dari sejarah besar pabrikan Jepang tersebut. Bersama Honda, Marquez meraih hampir seluruh gelar juara dunianya dan membangun reputasi sebagai salah satu pembalap paling dominan di era MotoGP modern. Jika proyek kebangkitan Honda mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam beberapa tahun ke depan, maka Marquez bisa saja melihat peluang untuk kembali. Bukan sebagai pembalap yang membawa beban pengembangan sendirian seperti sebelumnya, melainkan sebagai figur berpengalaman yang datang untuk menyelesaikan proyek kebangkitan tersebut. Dalam skenario ini, kontrak 1+1 dengan Ducati dapat dipahami sebagai jendela evaluasi. Marquez memberi dirinya waktu untuk melihat bagaimana arah perkembangan Ducati di era baru, sekaligus memantau progres kebangkitan Honda. Faktor usia juga menjadi pertimbangan penting. Marquez sadar bahwa waktu dalam karirnya tidak lagi panjang. Setiap keputusan harus dihitung dengan cermat karena peluang untuk meraih gelar juara dunia tambahan semakin terbatas. Karena itulah pendekatan Marquez saat ini terlihat jauh lebih matang. Dia tidak mengambil keputusan secara emosional, tapi dengan kalkulasi strategis yang jelas. Seperti yang disampaikan oleh Richard Jove, Marquez kini menunjukkan tingkat kecerdasan emosional dan pengendalian diri yang sangat tinggi. Setiap langkah yang diambil bukan sekedar reaksi terhadap situasi saat ini, melainkan bagian dari rencana jangka panjang. Dengan kata lain, negosiasi kontraknya dengan Ducati bukan hanya soal bertahan atau tidak. Di balik itu, ada kemungkinan bahwa Marquez sedang menyiapkan langkah besar berikutnya. Dan salah satu opsi paling menarik yang masih terbuka adalah kembali ke Honda pada momen yang tepat. Berita ketiga, kepindahan Jorge Martin ke Yamaha MotoGP yang direncanakan pada musim 2027 tidak hanya mengguncang peta persaingan MotoGP, tapi juga memunculkan satu sudut pandang yang cukup berani. Apakah langkah ini merupakan bagian dari strategi finansial menuju fase akhir karirnya? Pandangan tersebut mencuat setelah pernyataan dari Carlo Pernat, sosok berpengalaman di dunia balap, yang menilai bahwa keputusan Martin lebih didorong oleh pertimbangan ekonomi dibandingkan dengan aspek teknis. Dalam konteks ini, kepindahan ke Yamaha bukan sekedar perpindahan tim, melainkan bisa dibaca sebagai upaya mengamankan masa depan finansialnya sebelum memasuki fase penurunan performa atau bahkan pensiun. Memasuki musim 2026, Martin diperkirakan menjalani musim terakhir bersama Aprilia Racing. Situasinya semakin menarik, karena dia tengah berada dalam perebutan gelar yang sangat ketat dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, dengan selisih poin yang sangat tipis. Kondisi ini menempatkan Martin sebagai salah satu kandidat terkuat juara dunia, sekaligus mempertegas bahwa secara performa, dia masih berada di level tertinggi. Namun justru di titik inilah muncul pertanyaan besar. Mengapa berpindah ke proyek yang belum tentu kompetitif seperti Yamaha ketika peluang gelar masih terbuka lebar? Menurut Pernat, jawabannya terletak pada realitas yang dihadapi Martin sebagai pembalap. Riwayat cedera, tekanan kompetisi, serta umur karir yang tidak panjang membuat setiap pembalap harus mulai memikirkan jalan keluar sejak dini. Tawaran finansial besar dari Yamaha menjadi faktor yang sulit diabaikan, terlebih jika diposisikan sebagai kontrak yang mampu menjamin stabilitas jangka panjang. Dalam sudut pandang ini, keputusan Martin bisa diartikan sebagai langkah pragmatis, mengumpulkan nilai kontrak sebesar mungkin selagi masih berada di puncak performa, lalu secara perlahan mengurangi tekanan kompetitif sebelum akhirnya benar-benar meninggalkan MotoGP. Pernyataan Pernat bahkan lebih tajam.
Dia menyebut bahwa Martin menuju Yamaha untuk pensiun. Sebuah kalimat yang mengindikasikan bahwa perpindahan tersebut bukan untuk membangun legasi baru, melainkan untuk mengamankan fase akhir karir yang lebih nyaman secara finansial. Meski demikian, secara kompetitif, Martin masih menunjukkan kualitasnya. Dia tetap tampil cepat dan konsisten. Bahkan dinilai memiliki peluang lebih besar untuk meraih gelar juara dunia dibandingkan Bezzecchi karena faktor pengalaman dan mental juara. Artinya, keputusan ini bukan karena penurunan performa secara langsung, melainkan lebih kepada perencanaan jangka panjang yang realistis. Jika ditarik lebih jauh, langkah Martin ini mencerminkan perubahan pola pikir pembalap modern MotoGP. Tidak lagi semata-mata mengejar gelar hingga akhir karir, tapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara prestasi, resiko cedera, dan keamanan finansial. Dengan demikian, kepindahan Jorge Martin ke Yamaha bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, dia tetap pembalap kompetitif yang sedang memburu gelar. Namun di sisi lain, ada kemungkinan besar bahwa dia sedang menyusun strategi untuk keluar dengan aman, mengumpulkan keuntungan finansial maksimal sebelum memutuskan untuk mengakhiri karirnya di waktu yang tepat. Nah sekarang, apakah ini benar-benar awal dari akhir karir Martin? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.